Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Ini adalah materi pecahan kelas 6 pada semester 2. Baik, masuk ke materi pertama. Pecahan. Pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Contohnya adalah 1/2, 4/7, 12/10, 13/25, 11/12. Di sini ada dua buah angka. Yang pertama angka yang di atas dan yang kedua angka yang di bawah. Angka yang di atas disebut dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Maka di sini 1 berkedudukan sebagai pembilang dan 2 berkedudukan sebagai penyebut. 4/7, 4 berkedudukan sebagai pembilang, 7 berkedudukan sebagai penyebut, 12 sebagai pembilang dan 10 sebagai penyebut, 13 pembilang dan 25 penyebut, 11 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut. Itu adalah contoh dari pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 1/3/5, 3 1/2, 5 3/7, 10 32/33, 2 4/5. Jadi pada pecahan campuran terdapat bilangan bulat, ini bilangan bulat, dan pecahan biasa, ini pecahan biasanya. Jadi pada setiap pecahan campuran itu selalu ada bilangan bulat dan pecahan, bilangan bulat, pecahan, bilangan bulat, pecahan, bilangan bulat, dan pecahan, begitu. 3 adalah bilangan bulat, 1/2 adalah pecahan, 5 adalah bilangan bulat, 3/7 adalah pecahan, dan seterusnya. Baik, masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan biasa yang mempunyai penyebut sama. Contoh soal 1, 2/3, 3/3, dan 1/3. Ini adalah penyebut, ini adalah pembilang. Jangan lupa ya. Contoh soal nomor 2, 3/5, 6/5, 4/5, 1/5. 5 bertindak sebagai penyebut dan angka yang di atasnya ini adalah sebagai pembilang. Kita jawab. Untuk mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya perlu mengurutkan penyebutnya saja sesuai dengan soal yang diminta. Karena di sini soalnya meminta bahwa mengurutkan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar, maka kita urutkan atau kita cari mana bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. Nomor 1, 1/3. 2/3 dan 3/3. Nomor 2, 5 penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya. Contoh soal 2, 1/5, 3/5, 4/5, dan 6/5. Selanjutnya, untuk mengurutkan pecahan biasa yang mempunyai penyebut sama dari terbesar ke terkecil. Contoh soal nomor 1, 5/6, 3/6, 8/6. Contoh soal nomor 2, 4/11, 7/11, 5/11, 3/11. Ingat tadi, jika penyebutnya telah sama, maka kita hanya perlu mengurutkan pembilangnya berdasarkan soal. Di sini soalnya urutkan dari terbesar ke terkecil. Jawab. Nomor 1, dari terbesar 8/6, 5/6, 3/6. Nomor 2, dari yang terbesar pembilangnya karena penyebutnya telah sama. 13/11,
7/11, 5/11, 4/11. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan biasa yang mempunyai penyebut berbeda. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya yang memiliki penyebut sama, jika kita akan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Untuk menyamakan penyebut dari berbagai pecahan yang ada di sini, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Untuk mencari KPK ini, lebih gampangnya yaitu dengan cara menambahkan angka yang sama. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 tambah 2 sama dengan 10, 10 tambah 2 sama dengan 12, 12 tambah 2 sama dengan 14, dan seterusnya. Selanjutnya, KPK dari 4. KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20, dan seterusnya. KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Ingat ya, kita hanya perlu menambahkan dengan angka yang sama saja. 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 4, 20, dan seterusnya. Setelah itu adalah KPK dari 6. KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Ingat ya, 6 ditambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6, 24, dan seterusnya. Setelah didapat, maka kita cari angka yang sama di semua baris yang telah kita cari. Di sini ada angka 12, 12, 12, 12, 12, 12. Kenapa kita pilih 12? Karena 12 ini terdapat di KPK 2, terdapat di KPK 4, terdapat di KPK 6. Sehingga KPK 2, 4, dan 6 adalah 12. Nah, angka 12 ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai penyebutnya. Mari kita jawab. Yang pertama, 1/4. Di sini tadi berapa? Ya betul, 12. Kenapa 12? Karena KPK-nya 12. Kalau KPK-nya 12, maka penyebutnya 12. Maka nanti hasilnya pun akan 12 penyebutnya. Kita operasikan. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4, 12 dibagi 4, disimpan di sini, hasilnya adalah 3 dikali 1 dari sini. Setelah itu hasil dari 12 dibagi 4 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 3. Setelah itu 3/2. Penyebutnya berapa? Ya betul, 12. Hasilnya pun nanti akan 12 penyebutnya. 12 dibagi 2 dikali 3. 12 dibagi 2, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dikalikan 3. Kalikan 3 dari sini. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6, dikalikan 3. 6 dikali 3 adalah 18. Setelah itu adalah 4/6. Penyebutnya 12. 12 dibagi 6 dikali 4. 12 dibagi 6 hasilnya 2, dikalikan 6 hasilnya 8. Setelah kita dapat hasilnya, maka kita tinggal membandingkan atau mengurutkan pecahan-pecahan ini sesuai dengan soal yang diminta.
Di sini soalnya urutkan dari terkecil ke terbesar, maka kita cari pembilang yang paling kecilnya adalah 3/12, 8/12, dan yang terakhir atau paling besar adalah 18/12. Maka urutan pecahan terkecil menuju terbesar dari bilangan pecahan 1/4, 3/2, dan 4/6 adalah 1/4, 4/6, dan 3/2. Ini adalah jawaban untuk contoh soal yang pertama. Yang selanjutnya adalah mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil. Contoh soal. Nomor 1, 4/9, 5/6, 2/3. Jawab. Seperti halnya yang tadi, ketika kita akan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, maka langkah pertama adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya. Nomor 1, KPK dari 9, yaitu 9, 18, 27, atau 9 ditambah 9, 18. 18 ditambah 9, 27. Selanjutnya KPK dari 6. KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, 24. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. Dan seterusnya. Selanjutnya KPK dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Lebih gampangnya, 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 ditambah 3, 21, dan seterusnya. Setelah didapat atau dirasa cukup, maka kita cari angka yang sama dari ketiga baris bilangan-bilangan yang ada di sini, yaitu adalah 18, 18, dan 18. Maka kita akan menggunakan penyebut 18. Kita kerjakan. 4/9 sama dengan penyebutnya itu 18. Oke, 18. 18 dibagi 9 dikali 4. Ya, 18 dibagi 9 hasilnya 2. Setelah itu dikalikan 4. 4 dari sini. 18 dibagi 9 hasilnya 2. 2 kali 4 adalah 8. Selanjutnya 5/6. 5/6. Selanjutnya adalah 5/6. Penyebutnya adalah 18, maka nanti hasilnya pun akan memiliki penyebut 18. Oke, lanjut. 8 dibagi 6 dikali 5. 8 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Dikalikan 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Selanjutnya 2/3. 2/3. Penyebutnya adalah 18. 18 dibagi 3 dikalikan dengan 2. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Nah, setelah kita berhasil menyamakan penyebut dari ketiga pecahan tersebut, ya, yang pertama 4/9 sama dengan 8/18, kemudian 5/6 sama dengan 15/18, kemudian yang terakhir adalah 2/3 sama dengan 12/18. Kita tinggal mengurutkan bilangan pembilangnya. Kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja.
urutkan berdasarkan soal. Soal yang diminta adalah urutkan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil. Maka kita cari pembilang mana yang paling besar. Maka urutan pecahan 4/9, 5/6, 2/3 berdasarkan soal terbesar ke terkecil yaitu 15/18 atau 5/6. Setelah itu 12/18 atau 2/3. Selanjutnya yang paling kecil yaitu 8/18 atau 4/9. Nah, itulah cara-cara untuk mengurutkan pecahan, baik pecahan yang memiliki penyebut yang sama atau memiliki penyebut yang berbeda. Kesimpulannya adalah jika kita akan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya perlu mengurutkan pembilangnya saja berdasarkan soal yang diminta. Jika soal meminta mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Nah, jika akan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut berbeda, yang pertama adalah samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Baik, itu saja pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.